Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF 3202 Fisika Bangunan. Pada segmen ketiga dari minggu ketiga ini, kita akan mempelajari tentang konduksi dalam keadaan dinamis atau tak tunak. Konduksi dalam keadaan dinamis dapat kita hubungkan dengan fenomena insulasi kapasitif, yaitu peredaman kalor dengan material yang dapat menunda waktu perambatan kalor dari luar ke dalam bangunan atau sebaliknya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan profil atau kurva sebagai berikut, yang mana sumbu X menunjukkan waktu dalam jam, sedangkan sumbu Y menunjukkan laju aliran kalor dalam satuan watt per meter persegi. Yang kalau kita perhatikan, untuk sisi luar selubung bangunan atau ketika bangunan tidak diberikan insulasi sama sekali, maka puncak laju aliran kalor terjadi kira-kira pada pukul 13.00 siang hari dengan nilai puncak sebesar Q dot peak O, sementara bagian sisi dalam bangunan yang sudah diberikan insulasi kapasitif itu memiliki puncak pada pukul sekitar 19 sampai 19.30 malam hari dengan nilai puncak Q dot peak I yang lebih kecil daripada Q dot peak O. Artinya di sini terdapat parameter waktu tunda, yaitu selisih antara T atau waktu di mana terjadinya laju aliran kalor puncak di sisi dalam dengan T atau waktu di mana terjadinya laju aliran kalor puncak di sisi luar. Kemudian ada pula parameter faktor peredaman, yaitu rasio antara Q dot peak di sisi dalam dengan Q dot peak di sisi luar, yang tentu saja nilainya kurang dari 1. Kemudian kalau kita perhatikan secara umum, untuk material dengan ketebalan yang sama, maka material yang memiliki densitas lebih tinggi atau lebih berat itu cenderung memiliki waktu tunda yang lebih besar dibandingkan dengan material yang memiliki densitas lebih rendah. Kemudian kalau kita bandingkan juga untuk ketebalan yang sama, maka insulasi eksternal atau yang dipasang di luar itu cenderung lebih efektif daripada insulasi yang dipasang di dalam atau internal, dan tentu saja lebih efektif daripada tidak dipasang insulasi sama sekali. Sebagai contoh, dapat kita perhatikan profil temperatur pada potongan suatu dinding masif di daerah yang beriklim gurun atau panas kering, di mana pada umumnya terjadi perbedaan signifikan antara temperatur pada siang hari dan malam hari. Kalau kita perhatikan, jika kita menggunakan insulasi kapasitif di wilayah tersebut, maka kira-kira akan tercapai kondisi kesetimbangan atau equilibrium pada pukul 4 pagi. Jadi temperatur di dalam dan di luar itu kurang lebih sama. Kemudian pada pagi hari temperatur di luar beranjak naik, makin menuju puncak sampai kira-kira pukul 12.00. Kemudian temperatur di luar akan turun sampai pada malam hari menjadi sangat rendah. Tapi kita perhatikan temperatur di sisi dalam itu naik dengan secara lebih perlahan karena dia ditunda tanda kutip oleh insulasi kapasitif yang terpasang pada selubung, sedemikian sehingga puncaknya terjadi pada petang sampai dengan malam hari. Sehingga dapat kita katakan bahwa temperatur dalam ruang pada siang hari cukup rendah karena aliran kalor dari luar ditunda atau diredam oleh kapasitas termal dinding. Sementara pada malam hari temperatur dalam ruang baru mencapai puncak sehingga lebih tinggi dari temperatur luar ruang, sehingga menjadi lebih hangat daripada kondisi di luar ruang pada malam hari. Tentu saja ini sekali lagi adalah efektif kalau diaplikasikan pada wilayah beriklim gurun atau panas kering yang memiliki perbedaan signifikan antara temperatur siang dan malam hari. Secara matematis, pada keadaan dinamis, laju aliran kalor rata-rata dari konduksi pada dinding dapat dinyatakan dengan persamaan berikut, di mana laju aliran kalor rata-rata dari konduksi pada dinding adalah hasil kali antara konduktansi fenomena konduksi pada dinding dan
beda temperatur rata-rata, yaitu selisih antara temperatur luar dinding rata-rata dikurangi temperatur di dalam ruang. Simpangan laju aliran kalor konduksi pada dinding pada sembarang waktu T dapat dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu hasil kali antara konduktansi konduksi pada dinding dengan faktor redaman atau mu dari dinding dengan selisih antara temperatur luar ruangan pada waktu T dikurangi V, yaitu V adalah waktu tunda dari dinding dengan temperatur luar ruangan rata-rata. Sehingga perolehan kalor konduksi pada waktu T pada dinding tersebut adalah jumlah dari Q dot konduksi rata-rata dengan S Q dot konduksi pada sembarang waktu T, atau kita jumlahkan dua persamaan berikut sehingga menjadi sedemikian. Dengan cara yang sama, kita dapat juga meninjau respon termodinamis akibat proses konduksi pada kaca yang dapat kita analogikan dengan proses konduksi pada dinding. Hanya bedanya kalau pada kaca pada umumnya waktu tunda antara laju aliran kalor di luar dan di dalam itu cenderung mendekati 0 atau sangat kecil atau dapat diabaikan. Sehingga perolehan kalor konduksi pada sembarang waktu T pada kaca adalah jumlah dari laju aliran kalor konduksi rata-rata dengan simpangannya, atau kalau kita selesaikan persamaannya maka menjadi sedemikian.